Sudah tiba satu malam naik kapal, dan 2012 sampai 2022 saya diberi tugas sebagai Eforus BNKP, dan setelah itu saya ditugaskan untuk mengajar. Saya dosen di STT BNKP Sudirman, tapi juga diminta untuk mengajar di 3 tempat, yaitu di UKSW Salatiga, juga mendampingi disertasi S3 di STFT Jakarta, dan secara virtual saya diminta juga mengajar di alma mater saya, yaitu di Utrecht University, Belanda. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu sekedar perkenalan. Dan dalam sukacita saya ingin menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat Paskah bagi kita semua. Horas, menjua-jua, jua-jua, Yahobu, Shalom. Bahasa Yunaninya Eirene Humin. Bahasa Italinya Pace e Bene. Bahasa-bahasa lain ya bisa menyusul. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tema Paskah tahun ini berkaitan dengan keluarga. Tentu kita berkata bahwa betapa indahnya bila Kristus yang telah bangkit itu ada, hadir dan berdiam dalam keluarga setiap orang percaya. Mengapa? Pasti akan tercipta keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh cinta kasih, keluarga yang akrab dan mesra, keluarga yang dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Dan saya percaya setiap kita yang hadir saat ini mendambakan keluarga yang demikian. Amin. Aimolo Kristus na hehehi siang hamatean. Roja lamian di jabut tabe, saut majabui gabe jabu nagok hasanapon, jabu namar polong roha, jabu namar sipaturehon, jabu natarlobi dame dohot hasurma. Las roha kaduk hita tapasita sita do keluarga manang jabu somoni. Dan apabila keluarga kokoh, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka gereja pun bertumbuh. Apabila rumah tangga kokoh dan damai, maka negara pun berdiri tegak dan berdampak. Ada sebuah ungkapan Latin mengatakan sine familis validis civitas non satabit. Artinya, tanpa keluarga-keluarga yang kuat, negara tidak akan berdiri tegak. Ini sebetulnya pengaruh dari filsafat Plato. Oleh karenanya, tema tentang keluarga yang kokoh, keluarga yang rukun, menghidupi cinta kasih, damai dan sejahtera merupakan dambaan setiap orang, termasuk kita yang berpaskah pada sore hari ini. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertanyaannya ialah mengapa tema tentang keluarga diangkat oleh PGI tahun ini? Mengapa? Karena pada sidang raya PGI ke-18 tahun lalu di Toraja, gereja-gereja di Indonesia menyadari bahwa suasana kita sedang tidak baik-baik saja, sedang mengalami krisis dan kerapuhan yang multidimensi. Sidang raya menyebutkannya dengan istilah polikrisis. Polikrisis yang mana? Kita tidak hanya menghadapi krisis sosial, ekonomi, politik, tetapi gereja melihat ada krisis ekologi, ada krisis pendidikan,
dan yang paling mendapat penekanan krisis keluarga. Keluarga-keluarga di Indonesia kini sedang rapuh. Betapa tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara, keluarga-keluarga sedang menghadapi krisis, sedang mengalami kerapuhan. Istilah rapuh dalam bahasa Batak yaitu murat atau manghorat. Murat artinya mudah patah, murat artinya mudah rusak atau tidak kuat. Dan itulah ancaman yang sedang melanda, mengelilingi keluarga-keluarga kita dewasa ini. Kalau bahasa Nias rapuh itu bisa dihafal 3A. Abibi, abobo, adudu. Ya, istilahnya menarik. Abibi, abobo, adudu. Sama artinya rapuh. Ya, akan patah, akan hancur. Itulah keluarga. Betapa tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara. Minimal ada 4 indikator. Yang pertama ialah perselingkuhan. Hasil survei dari Just Nothing tahun 2024 bahwa di Asia tingkat tertinggi perselingkuhan adalah siapa? Bukan, Thailand. Dan yang kedua ialah Indonesia. Dari hasil penelitian 40% dari keluarga katanya sudah atau sedang selingkuh. Dari kasus itu terlihat bahwa umur yang 30 sampai 40 itu ada 32%. Jadi yang masih umur 30 sampai 40 hati-hati sedang tergoda. Disusul dengan umur 19 sampai 29 dan baru kemudian 40 sampai 49, tapi sebagian juga di atas 50. Bisa melihat umur Bapak Ibu dan saudara-saudara. Anehnya ialah justru dalam penelitian itu yang terbanyak penggoda atau yang tergoda, maaf, ini hasil penelitian, justru perempuan. Dan karena itu laki-laki pun menjadi bersenang-senang. Itu adalah hasil penelitian. Saya kurang tahu Pak Bupati bagaimana di Kabupaten Tapanuli Tengah. Mudah-mudahan tidak ada. Amin. Oh, ada ya? Mudah-mudahan tidak sampai 40% seperti hasil penelitian dari Just Nothing. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini hendak menyatakan bahwa keluarga-keluarga dewasa ini sudah retak karena komitmen kesetiaan hilang di dalamnya. Itu yang pertama. Hal yang kedua ialah perceraian. Perceraian di Indonesia pada 5 tahun terakhir itu rata-rata 443.658. Hanya pernah turun 200-an ribu yang cerai ketika COVID-19. Setelah COVID naik lagi, rata-rata 460 ribu. Itu artinya, ini data setiap tahun, artinya 51 pasang setiap jam. Kalau kita bagi. Dan itu juga artinya 1 orang setiap 70 detik. Itulah tingkat perceraian. Korban tentu tidak hanya yang bercerai. Banyak korban anak-anak. Anak-anak menjadi retak, rapuh dan hancur.
Itu yang kedua. Yang ketiga adalah KDRT. Ya, angka yang dilaporkan lagi-lagi, yang dilaporkan kurang lebih 18.000 per tahun. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Belum yang tidak dilaporkan, apalagi kita yang sangat kuat dengan adat istiadat, pasti tidak mau melaporkan kekerasan yang dialami. Seakan-akan menikmati saja. Lo masih asal nang kacau akan keluarga. Tidak dilaporkan. Tetapi bukan berarti sedikit. Justru ini membuat keluarga rapuh karena nilai cinta kasih, nilai kemesraan, kelemah lembutan hilang dalam keluarga. Dan yang terakhir ialah kerapuhan persekutuan. Coba lihat. Berkumpul dalam rumah, tetapi bisa duduk berdampingan, hati dan mata di HP masing-masing. Persekutuan hilang. Bisa duduk di meja makan, tetapi mulut menanti makanan, tapi hati dan jari serta mata justru menekan HP masing-masing. Kadang-kadang ya, kalau ada makanan yang enak ya difoto lalu diunggah di media sosial. Itulah gambar persekutuan keluarga kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah sebabnya mengapa PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, mengambil tema ini menjadi hal yang penting. Mengapa? Karena kalau keluarga hancur, akan mempengaruhi kemasyarakatan, akan mempengaruhi gereja itu sendiri, dan mempengaruhi bangsa dan negara kita. Tidak akan naik kelas Pak Bupati kalau keluarga-keluarga justru rapuh dan hancur. Pasti tinggal kelas terus. Itu yang terjadi. Nah, dan akibat kondisi ini tentu sangat parah dampaknya dalam kehidupan masyarakat, gereja maupun keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kondisi-kondisi ini hendak menunjukkan bahwa ada banyak keluarga yang hidup dalam konflik. Ada banyak keluarga yang kesepian. Ada banyak keluarga yang tertekan. Ada banyak yang ketakutan, menangis, dan terus khawatir. Minggu lalu saya khotbah Paskah Ekumene di Kota Gunung Stoli, lalu saya katakan, sekarang yang suaminya atau istrinya pegawai negeri, apalagi kalau eselon 2, eselon 3 sering keluar daerah, maka yang ditinggal seringkali khawatir, jangan-jangan di sana selingkuh. Mudah-mudahan para ASN, para OPD di sini tidak akan melakukan hal yang sama. Amin. Oh, itu luar biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tapi apakah makna Paskah? Justru di tengah-tengah kerapuhan itu, di tengah-tengah tangis, derita, depresi, keluarga yang berantakan dan khawatir itu, sama seperti para murid yang waktu itu galau, takut, menutup diri dalam rumah. Tapi justru di tengah-tengah itulah Yesus datang. Yesus hadir menebus berbagai hal-hal yang menghalangi dan berkata, damai sejahtera bagi. Bahasa Yunaninya Eirene Humi, pace ebene, damai ma dihan. Damai ma dihan. Damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Inilah makna Paskah itu. Bahwa Yesus mati dan telah bangkit adalah untuk membawa keselamatan, untuk membawa kabar baik, untuk membawa kabar sukacita yang melepaskan kita dari kerapuhan, dari kehancuran, dari kekhawatiran,
dan dari kecemasan yang mengelilingi hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, oleh karena itu, maka firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa Irene itu telah ada, telah hadir, yaitu di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, dan karena itu berkata, Dame ma dihamu, martua mahamu. Dame ma dihamu kita telah terima di dalam Yesus dengan iman. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Bapak Ibu sekali lagi, tidak cukup sampai di situ. Kita justru dipanggil dan diutus kembali. Ayat 21 tadi. Ya. Di ayat 21, kita diutus ke dalam dunia untuk menghadirkan damai itu atau Irene itu di tengah dunia ini. Pada khotbah Yesus di bukit pada Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, martua masih lain damai ai kuar donasida anak ni dewata. Damai dari Allah telah kita terima, dan sekarang tugas kita ialah si baik damai. Bukan hanya si boan damai, tapi si baik damai. Bapak Ibu yang Batak pasti memahami perbedaan si boan dan si baik. Bukan hanya memberitakan, tetapi menghidupi damai itu dalam kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena itu sekarang kita dipanggil untuk hidup dalam memberitakan damai itu. Setiap keluarga, setiap orang dipanggil untuk membawa damai, dan karena itu mulailah dengan pengampunan. Keluarga-keluarga yang sedang tidak berdamai dengan Paskah hari ini, mulailah dengan pengampunan. Jangan biarkan luka lama menguasai rumah tanggamu. Lakukanlah rekonsiliasi. Hadirkanlah Kristus dalam komunikasi sehingga bicara dengan damai, bicara dengan hati. Hidupkanlah nilai-nilai Paskah itu dalam keluarga. Korban kasih dan harapan hendaknya dihidupi dalam keluarga, sehingga keluarga saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera. Dengan hidup dalam damai dalam keluarga, maka itu akan memiliki dampak memancar dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan gereja, dan dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Itulah makna Paskah. Tentu bagi kita gereja-gereja juga dipanggil untuk membawa damai dalam kehidupan di tengah dunia ini. Gereja-gereja yang merayakan Paskah terpanggil untuk menjadi pembawa damai, yang menghadirkan damai. Tapi maaf ya, seringkali ada kritik bagi kita dengan mengatakan ungkapan para pendeta, damai madihamu alai hepe madiala. Alai dan masa di sana teh. Damai madihamu alai hepe madiala. Kalau sudah itu yang terjadi, itu artinya kita tidak dan belum menjadi pembawa damai di tengah dunia ini. Menjadi pembawa damai itu ditunjukkan dengan hal yang pertama, mewujudkan doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Hendaknya mereka semua menjadi satu. Dan dengan demikian tidak ada lagi yang mengatakan, ya dia yang benar, saya yang lain salah. Tidak ada lagi mengkotak-kotakan dalam arti saling menyalahkan antar denominasi. Mengapa? Karena sudah hidup di dalam damai. Gereja menjadi gereja yang hadir di mana ada kesusahan dan kerusuhan. Gereja hadir di tengah masyarakat yang sedang berteriak karena kemiskinan. Gereja hadir untuk merawat bumi kita, untuk merawat, melestarikan bumi yang sedang menjerit karena kehancuran bumi kita.
Gereja-gereja tidak lagi sibuk saling mencuri domba, memindahkan ikan dari kolam yang satu ke kolam yang lain. Sehingga seringkali kita disebutkan begini, jumlah gedung gereja semakin banyak, tetapi jumlah orang Kristen itu saja. Kita belum menjadi pembawa damai. Gereja dipanggil untuk membina keluarga. Ingatlah ungkapannya. Ini waktu saya seorang narasumber ketika sosialisasi mengenai gereja di Medan oleh PGI, ada istilah Ecclesia Domestica. Mengapa? Dikatakan bahwa Ecclesia Domestica es familia Christiana. Keluarga Kristen adalah gereja di rumah. Dan kalau kita tidak membina keluarga, maka kita belum menjadi pembawa damai. Karena keluarga terus menerus dalam kehaosan dan kehancuran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu kita juga bertanya apa dan bagaimana pemerintah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Bapak Bupati, OPD, ASN, dan seluruh aparat dipanggil tidak hanya untuk menerima damai, tetapi sibain damai melalui kegiatan pemerintahan. Bapak, Ibu adalah pembawa damai di tengah-tengah dunia ini, di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan demikian, visi membangun Tapanuli Tengah yang adil untuk semua, lestari dan berkeadaban, dengan tujuan naik kelas, adil untuk semua dapat terwujud kalau sudah menerima dan menjadi sibain damai. Dengan damai sejahtera itu, maka tidak akan ada lagi pengkhianatan, tidak akan ada lagi terdapat penjilat, apalagi saling membuli satu dengan yang lain. Dengan damai sejahtera, maka tidak akan ada lagi ASN yang selingkuh, tidak akan ada lagi konflik dalam keluarga KDRT, melainkan hidup dalam cinta kasih. Dan yang terakhir, dengan damai sejahtera, maka segala penyakit ASN akan sembuh. Penyakit apa itu? AIDS, alpa, iji, dikit-dikit sakit. Kudis, kurang disiplin. Asam urat, asal sampai kantor tidur. Asma, asal mengisi absen. Batuk, banyak ngantuk. Ginjal, gaji ingin naik tapi kinerja lambat. TBC, tidak bisa komputer. Kurang profesional. Kutil, kurang teliti. Dan yang terakhir ini, penyakit flu, Facebook melulu. Kalau sudah hidup di dalam damai sejahtera, maka penyakit-penyakit ini tidak akan ada lagi. Sehingga Kabupaten Tapanuli Tengah naik kelas. Tentu istilah